Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan Bible Time bersama-sama. Bible Time di hari Kamis dinamakan Good Morning Jesus. Mari kita bersama-sama, kita akan berdoa. Mari dengan sikap yang baik kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, di dalam surga kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersama-sama boleh belajar firman Tuhan, membaca, memikirkan firman Tuhan bersama-sama. Mohon Tuhan menolong, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, melalui Bible Time, kita mau jadi orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan artinya kita jadi orang yang suka membaca, suka mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersama-sama nanti mengucapkan I love my Bible. Seperti ini, I love my Bible. Kita peluk seperti itu. Yuk ya, sama-sama. I love my Bible. Sekarang kita mau membuka Alkitab kita di Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 sampai ayat 22. Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai ayat 22. Miss Marlina akan membacakan ayat firman Tuhan. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Dulu bangsa Israel menjadi budak di negeri Mesir. Dengan pertolongan Tuhan, mereka bisa bebas dan mereka akan berjalan menuju negeri yang Tuhan janjikan, Kanaan, yang akan menjadi negara dan tempat tinggal mereka. Tadi kita membaca mereka dari Sukot sampai ke Etam. Nah, pada waktu itu belum ada penunjuk jalan. Tidak ada juga seperti sekarang ada GPS dan yang lain. Tapi mereka bisa tiba dengan selamat di tempat tujuannya. Ada yang tahu kenapa ya? Nah, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu tiang awan dan tiang api. Pada waktu siang hari ada tiang awan yang akan menuntun mereka ke arah mana mereka akan berjalan dan membuat mereka teduh dari terik matahari. Pada waktu malam menjadi tiang api yang akan menerangi perjalanan mereka sehingga mereka bisa berjalan juga ke arah yang benar dan mereka tidak dalam kegelapan. Demikianlah Tuhan memberikan penyertaan-Nya melalui tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari bagi bangsa Israel. Nah, kita yang sekarang ini Tuhan juga memberikan penyertaan untuk kita. Walaupun kita tidak melihat ada tiang awan, ada tiang api. Tapi kita percaya Tuhan memberikan penyertaan untuk kita. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan kita sudah selesai 1 tahun ajaran. Dan kita sudah boleh memulai tahun ajaran yang baru dalam minggu ini. Kita ingat ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita boleh selalu ingat untuk bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaannya. Kita boleh terus semangat. Nah, walaupun kita belum bisa memulai untuk bersekolah, datang ke sekolah hanya melalui online. Tapi tetap semangat, ada penyertaan Tuhan buat kita.
sehingga kita bisa bersama-sama tetap belajar dengan baik. Semua mister mengajar dengan baik. Kita tidak tahu masih berapa lama akan keadaan yang seperti ini. Tapi satu hal yang kita ingat, penyertaan Tuhan buat setiap kita di dalam hidup kita. Ketika kita boleh dalam keadaan yang baik, itu karena penyertaan Tuhan. Mungkin ketika ada kesulitan, ada kesusahan, kita tetap ingat ada penyertaan Tuhan, memberi kita kekuatan, memberi kita pertolongan. Karena itu kita tetap selalu bersyukur, kita tetap semangat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk setiap kami. Buat setiap papa mama, anak-anak, murid-murid dari Sekolah Kristen Kalam Kudus. Juga kami semua yang ada di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami memasuki tahun ajaran yang baru. Kami mau terus ingat ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami terus melangkah maju. Di dalam setiap keadaan kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memelihara, karena ada penyertaan Tuhan buat kami. Kami boleh memulai tahun ajaran baru ini dengan hati yang bersyukur, dengan semangat yang baik. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.